Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ibu, acara kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Dwi Yani selaku kepala sekolah SD Tirta Hati. Yang saya hormati Ibu Sila Rahmawati selaku Ketua Yayasan Mahmudillah. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Yono M. Yunit selaku pembicara hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan dari BSI serta ibu-ibu wali murid dan calon wali murid SD Tirta Hati yang saya banggakan. Marilah puja dan puji kita panjatkan, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan meskipun dalam suasana hujan, Bu ya, untuk dapat hadir dalam acara parenting yang bertemakan stop perundungan, tingkatkan kepedulian, jauhi narkoba, selamatkan masa depan bangsa. Untuk mempersingkat waktu, baiklah marilah kita buka acara hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda berikutnya yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Abdul Nafi Ahsan dari kelas 5A, dan seri tilawah yang akan dibacakan oleh Aura Cindy Dwista kelas 5A. Kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu,
terhadap apa yang kamu kerjakan. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan Allah Maha terhadap apa yang kami kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya terutama sepertinya tidak ada Prof ya. Tapi kenapa sekarang banyak ya? Nah itu yang perlu kita pertanyakan dengan Prof ya. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ari Kurniawan, Funding Bank Syariah Indonesia, dan juga kepada Pak Amir, Kepala Cabang Ambilan dan rekan-rekannya yang sudah bersedia berkesempatan hadir pada hari ini. Ya. Kami ucapkan Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah yang tidak ada hentinya dan tidak ada habisnya dengan mencurahkan hujan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nanti akan berguna bagi kita dan anak-anak kita nanti. Kami ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu, wali murid dan calon wali murid SDIT Permata Hati, para guru dan ibu-ibu semua yang berkesempatan yang hadir pada hari ini. Juga tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dwiani Susumati yang sudah memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk belajar banyak dari pembicara kita ya, Prof Yuwono. Terima kasih kepada Bunda Hajarwiyani, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati dan kami sayangi Bunda Sila Zahrawani sebagai Ketua Yayasan Marwatillah yang menaungi sekolah kami SDIT Permata Hati dan PAUD IT Permata Hati. Kemudian yang kedua, Ustadz kami Profesor Dr. Yuwono MDONET. Alhamdulillah di sela-sela kesibukan beliau, kami yakin ya beliau sangat sibuk, namun beliau bisa menyempatkan untuk hadir bersama di tengah-tengah kita. Dan akan keprihatinan ya kami atas peristiwa yang marak terjadi di lingkungan kita. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu semua baru-baru ini ya, medsos itu viral, anaknya siapa Bu? Artis ya, nah itu melakukan bullying ya terhadap temannya di sebuah SMA. Nah, beberapa hari yang lalu kami mengikuti pelatihan ya, pelatihan seperti ini dari Dinas Pendidikan Kota Palembang yang menyebutkan bahwa perundungan atau bullying ini itu adalah salah satu dosa pendidikan ya. Karena mengapa Bu? Karena memang bisa jadi korban bullying ini
akan menjadi pelaku bullying. Ini yang sangat kita khawatirkan, ya. Dia tidak setelah dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari teman-temannya, ya, dia telah akan menyimpan memori itu. Kemudian yang dikhawatirkan dia akan menjadi pelaku di kemudian hari. Nah, inilah yang menjadi keprihatinan kita bersama, ya Bu, ya. Betapa kita sangat harus memperhatikan anak-anak kita, ya. Kami juga sebagai penyelenggara sekolah, ya, bahwa namanya bullying ini sangat harus kita perhatikan. Kemudian juga masalah narkoba. Nah, ini ya, narkoba ini induknya dari semua perlakuan-perlakuan kejahatan. Kalau sudah rusak gitu kan, nah, karena narkoba, maka pikiran kita akan rusak semuanya. Ya. Insya Allah semangat ya. Supaya tak ngantuk, kita saksikan dulu penampilan dari ananda kita, penampilan hadroh yang akan dibawakan oleh tim hadroh SDIT Permata Hati. Kepada ananda kami persilahkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi man ana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada ibu-ibu yang ingin mengundang tim hadroh kami untuk acara sedekahan, atau acara pernikahan atau apa nanti, boleh silakan hubungi Ibu Danita selaku pemimpin hadroh kami. Datang dari BSI mengundang tim hadroh kami untuk acara baiklah, kita lihat ke agenda berikutnya, yaitu pengenalan dari Bank Syariah Indonesia dan Travel Outlet yang akan disampaikan oleh Bapak Ari Kurniawan selaku Founding di Bank Syariah Indonesia dan Bapak Amir selaku kepala cabang Travel Outlet. Kepada penampilan kita menjelaskan tentang pengusahaan sampai pada hari ini kita bisa hadir di SDIT Permata Hati dalam melakukan kegiatan parenting. Selamat masyarakat kita sampaikan kepada junjungan kita yang Rasulullah. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada ibu yang sudah memberikan kesempatan hadir di sini dalam kegiatan parenting pada pagi hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu kami memperkenalkan diri dulu ya. Kami dari Bank Syariah Indonesia, mungkin Bapak Ibu juga ada yang baru kenal ya sama Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia itu kami sendiri, saya dan rekan saya Pak Fiaska itu di Bank Syariah Indonesia kantor cabang pembantu di veteran veterannya. Nah, mungkin ada yang baru kenal juga. Memang sebenarnya BSI itu ya Bu, baru berdiri di tanggal 1 Februari 2021, baru 3 tahun baru 3 tahun. Tapi pada dasarnya kita itu sudah lama, karena BSI itu sendiri merupakan penggabungan dari 3 bank syariah
Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Jadi untuk jawabannya itu udah lama tuh kalau nggak salah saya sebutkan tadi. Kita juga di sini alhamdulillah sudah jadi rekanan bersama SDIT Mata Hati ya. Kita juga salam dari pimpinan cabang menyampaikan salam kepada Bapak Ibu sekalian, dan juga mewakili dari BSI mensupport kegiatan positif edukatif seperti ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Sila Zahrawani selaku Ketua Yayasan SDIT Permata Hati Palembang, dan Ibu Dwi Yani selaku Kepala Sekolah SDIT Permata Hati Palembang, dan pembicara kita Prof. Dr. Haji Yuwono MBio. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mana sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mengenalkan diri. Izinkan saya untuk mengenalkan diri dan perusahaan kita juga. Kita salah satu travel di Palembang yang berdiri dari tahun 1999. Salah satu rekanan kita yaitu Bank BSI, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita sudah lama bekerja sama dengan Bank BSI ini. Bank BSI ini selalu memberikan referral, memberikan referensi jamaah haji dan umroh. Tantangan kita sejenak bukan kepala agar lebih khidmat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, pada hari ini kami melaksanakan seminar parenting. Berkahilah kegiatan kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin masa depan yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak soleh dan solehah yang selalu patuh kepada orang tua, yang berguna bagi nusa, bangsa, serta agama. Jauhkanlah anak-anak kami, keturunan kami, generasi selanjutnya dari perundungan, dari potensi korban perundungan maupun pelaku perundungan, serta jauhkan juga generasi kami dari bahaya narkoba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan doa. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu penampilan tari saman yang akan dibawakan oleh Naura dan teman-teman dari kelas 3. Kepada Ananda, Naura, dan teman-teman kami persilakan.
Yono terlebih dahulu. Nama lengkap Profesor Dr. Haji Yono, Master Biotek. Tanggal lahir Trenggalek 10 Oktober 1971. Beliau menempuh pendidikan di Dr. Kedokteran Musri tahun 1996. Research Assistant Lembaga Biologi Molekul Eijkman Jakarta tahun 1999 sampai 2002. Magister Biomedik FKUI 2002, Mikrobiologi Klinik FKUI 2004, Dokter Bidang Mikrobiologi Kedokteran FKUI 2009, kursus pendidikan kedokteran tahun 2010, School in Molecular Microbiology Göttingen University Jerman 2008 sampai 2009, Good Clinical Practice atau GCP tahun 2011 dan 2015, Clinical Genetic FKUI 4, Utrecht University Belanda 2016, kursus manajemen dan akreditasi rumah sakit 2017 sampai 2020. Loh, banyak sekali pendidikan temporer Profesor Yono. Pengalaman organisasi yaitu di IDI, PAMKI, PAMI, PBBNI, PERSI, LKMI, dan MUI. Kemudian pengalaman kerja beliau yaitu Kepala Puskesmas Muntok Bangka tahun 1997 sampai 1998, dosen FKUI Sri tahun 1998 sampai sekarang, Kepala Laboratorium Mikrobiologi FKUI Sri RSMH 2007-2011, Ketua Tim Pengendalian Infeksi RSMH 2007 sampai 2012, Ketua Program Studi Pendidikan Dokter FKUI Sri 2008 sampai 2011, Dekan FKUI Sri, Dekan FK Universitas Jambi 2012 sampai 2014, Guru Besar FKUI Sri sejak 2014 hingga sekarang, Ketua Tim Pengendalian Resistensi Antibiotik RSMH tahun 2015 sampai 2016, Kepala Departemen Mikrobiologi Klinik FKUI Sri tahun 2015 sampai 2017, Direktur Utama Rumah Sakit Pusri Palembang Maret 2017 sampai Mei 2022, Reviewer Indonesian Journal of Infectious Disease tahun 2019 hingga sekarang, dan yang terbaru Satgas COVID-19 Sumatera Selatan tahun 2020 sampai 2022. Banyak pengalaman dan riset prestasi beliau, berbagai riset bidang genetik dan infeksi, khususnya tentang kerentanan genetik populasi terhadap penyakit infeksi. Ada sekitar 30 publikasi, beberapa diantaranya terindeks Scopus, anggota tim pendiri FK Universitas Muhammadiyah Palembang 2005, Ketua tim pendiri FK Universitas Jambi 2012, Ketua tim pendiri FK Universitas Islam Raden Patah Palembang 2016, Ketua tim pendiri FK Universitas PGRI Palembang yang ongoing materi yang akan langsung disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Yono kepada Profesor Yono. Kami persilakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya yang kami muliakan Ketua Yayasan Ekonomi Mardotillah, yaitu Bunda Sila. Bunda Sila ini kawannya istri saya. Manggilnya biasanya Mbak Sila supaya masih muda. Yang kedua, kepada Kepala Sekolah SDIT Permata Hati, ya, ini juga Bunda Dwi, itu juga temannya istri saya, jadi manggilnya juga Mbak Dwi biar masih muda kalau gitu. Kemudian segenap Dewan Guru dan tenaga kependidikan di SDIT Permata Hati. Kemudian juga hadir di sini rekan-rekan kita dari BSI dan dari Al-Bilad Haji dan Umroh, dan ibu-ibu khususnya. Tadi ayatnya sudah dibacakan, lemakkanlah duduknya. Jadi kalau agak maju dikit boy, maksudnya biar agak lemak, ningok tulisan, ningok mamang ini dulu. Jadi agak enak, biar rileks. Maju lagi. Baik. Temanya adalah tentang bullying, ya, kemudian tentang narkoba. Intinya itu, bagaimana how to overcome, bagaimana menyelesaikan masalah ini. Baik, kita lihat, saya maka kasih judul stop bullying dan
narkoba. Kita next ya. Yang pertama, tadi sebelumnya ada. Nah, ini gambaran kita. Ini tahun 2020. Jumlah penduduk Indonesia 275 juta. Sekarang 281 juta. Jadi setiap tahun di Indonesia ini ada lahir 3 juta bayi. Kalau kita bagi menjadi 38 provinsi secara rata, jadi kira-kira 100.000 bayi lahir setiap tahun. Kalau kita bagi Sumsel ini 17 kabupaten kota, berarti ada sekitar 6.000 bayi lahir di setiap kabupaten kota. Kalau kita bagi di Lembang ini 17 kecamatan, berarti 6.000 bagi 17 berapa itu? 6.000 bagi 17 kira-kira baik. Ya, Kayak bunting. Aduh, 50 lebih ya? Nah, 500-an orang itu satu kecamatan. Ini disebut sebagai blessing of population, ya, generasi Z, generasi alpha. Ini yang paling penting banget. Lebih dari sepertiga adalah generasi itu semua. Oke, next, selanjutnya. Nah, sudah ada rancangan bahwa 100 tahun setelah merdeka, yaitu tahun 2045, Indonesia itu akan menjadi negara yang semuanya panggilannya adalah Mas Yuwono, Mas siapa lagi, dan semua, yaitu Indonesia Emas. Indonesia Emas adalah generasi yang punya akhlak dan generasi yang profesional. Intinya seperti itu. Perhatikan kalimatnya. Jadi salah besar ketika zaman sekarang ini masih tergilo-gilo nak jadi PNS misalnya. Jadi benar-benar saya bilang ini. Jadi pastinya kita dari awal orientasinya adalah bagaimana menjadikan anak-anak kita itu berakhlak dan nantinya profesional, menjadi orang yang ahli di bidangnya. Tidak usah khawatir soal pekerjaannya apapun, mau PNS, mau bukan PNS, mau pedagang maupun berkebun, semuanya hebat, asal dia berakhlak. Dan yang kedua adalah profesional. Itu tadi dilihat di Indonesia Mas. Next, lanjut lagi. Nah, ini masalahnya. Jadi ulangi. Jadi Bujang Gadis itu optimis membaca buku bagaimana mendidik anak. Itu Bujang Gadis. Jadi optimis kalau itu yang dilakukan, gancang Bujang Gadis itu mendapat jodoh. Kenapa? Karena bacaannya sudah bacaan bagaimana mendidik anak. Oke, berarti kan ini dari sini. Kemudian mendidik itu paling kencang adalah cuma sampai usia sekolah, yaitu tamat SD. Setelah tamat SD ini hanya sedikit, warnanya hitam ini. Artinya seorang tua atau orang tua, kedua orang tua disebut gagal ketika gagal mendidik anak sampai SD. Maka jangan sembarangan ya. Memilihkan sekolah ya, mulai dari PAUD dia sampai SD. Ini adalah pilihan yang paling berat. Yang sekarang ini tergambar masuk perguruan tinggi kan yang paling berat kan. Mau jadi masuk ke dokteran, masuk itu kan tidak berat-berat amat itu. Santai aja, tenang aja. Untuk ke sana tuh tenang aja, gak jadi masalah. Yang jadi masalah sekarang memasukkan anak ke TK sama SD, ini problem besar. Karena disinilah 60% lebih pendidikan ditentukan. Lihat grafik ini. Ini bahasa kerennya, bahasa teman-teman dari BSI adalah investasi. Maka pendidikan adalah investasi. Jadi jangan pernah di SD ini misalnya nawar-nawar, jangan ya ibu-ibu ya. Misalnya boleh nggak ada korting ini, korting itu? Karena pendidikan adalah investasi. Perhatikan, apa bedanya beli dengan investasi? Kalau beli, saya contoh, saya beli handphone. Ini lama-lama handphone ini rusak, benar? Lama-lama out of date, nggak update lagi, harus diganti, benar? Habis diganti sudah itu aja, udah terbuang baik. Tapi investasi tidak, lama-lama cemerlang. Yang kita investasikan di sini udah jelas, nama SD-nya udah jelas. Permata. Jadi yang kamu investasikan adalah Permata. Jadi kamu cuma nyicil berapa SPP-nya? Jadi nyicil misalnya, nyicil sekian ratus ribu. Itu menyicil untuk Permata. Ibu-ibu kalau tidak percaya, pergilah ke PTC, PS atau BIN.
Di sana ada toko permata, gimana? Kamu tanya, permata harganya berapa? Berapa? Isinya nanti. Mana kemana nyicil? Tadi katanya nyicil lewat BSI. Kalau murah, kenapa ya? Yang berapa 80 juta jadi 80 ribu. Dan saya Masuk iklannya. paham nggak ini? Ini investasi. Jadi di kepala kita tolong camkan. Banyak orang itu nggak sadar. Saya dokter. Tapi saya bukan dari kalangan orang kaya. Saya dulu waktu masuk ke dokteran, saya harus bekerja untuk bisa bayar uang kuliah. Karena saya anak yatim. Ya, saya nggak seperti teman-teman yang langsung bayar kuliahnya lengkap. Saya nyicil dan saya harus bekerja supaya saya bisa survive jadi dokter. Dan saya tahu hitungannya. Sekarang kalau mau dihitung ibu-ibu, sekolah di kedokteran itu selama 6 tahun itu menghabiskan uang sekolahnya saja, uang kuliahnya itu 1 miliar. Uang kuliahnya saja. Itu belum kalau kos, kalau apa segala macam. Bayangkan, mahal nggak? Mahal. Itu investasi tapi namanya. Kalau itu beli mahal, tapi kalau investasi jadi murah. Paham? Contoh, tadi ini ada Al-Bilad nih. Pergi haji itu apa? Beli atau investasi? Saya pembimbing haji. Saya 3 kali sudah pergi haji. Itu apa namanya? Pergi haji adalah investasi. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa ila jannah. Orang yang pergi haji, hajinya mabrur, maka tidak ada dibalas oleh Allah kecuali surga. 60 juta, anggaplah sekarang, 60 juta. Oke, sekarang pertanyaan saya, rego mobil Alphard berapa? 1M. Jadi kalau 60 juta dapat tak mobil Alphard? Dapat, banjur lain. Nah, mau apa tadi? Nah, rego surga berapa? Wah, Paham nggak? Ini investasi. Saya bayangkan ini malam ini disusahkan. Jangan ada keributan lagi, debat-debat lagi. Semua doa diterima oleh Allah. Jadi ini kalau ada yang orang anti masalah disusahkan segala macam itu, nggak ngerti aja mereka. Ini sebenarnya saya sampaikan. Saya orang NU, saya orang Ahlussunnah wal Jamaah. Ini saya sampaikan itu. Orang disusahkan nanti dibaca Yasin 3 kali. Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Jantungnya Al-Quran. Jadi kalau ibu-ibu punya jantung nggak? Ya. Berdegup-degup nggak? Ya. Aduh, itu berarti ada Yasin. Masih hidup tadi, degup-degup. Ya, hatinya Al-Quran. Apalagi kalau laki kamu namanya Yasin. Karena itu. Ya. Kalau investasi walaupun masuk lorong juga dicari karena invest. Kalau beli enaknya online saja, benar kan? Dari rumah baik. Kalau kita beli, apa nak repot-repot? Kan bukan investasi. Saya mau beli apa? Udah di rumah baik, nongkrong ini, pencet, datang itu martabak, benar. Karena beli, tapi kalau investasi, saya datangin. Paham? Dari begitu. Orang BSI lebih paham kan? Nah investasi di Cimo dan di Plototi, bahkan kurikulum video yang naik investasi di Cimo ini ya. Apa bandit atau bukan? Tapi yang kontinu, kalau cantik, lihat di gambarnya. Gambarnya ini, mohon maaf ya saya pakai bahasa Inggris karena udah orang Inggris semua. Ini California dekat California. Oke ya, lihat ini lihat nih. Tumbuh kembang anak itu sampai dewasa, hidup kita ini satu kesatuan. Tolong catat. Jadi kalau putus salah satu, hilang salah satu, maka hilanglah pertumbuhan berikutnya. Saya kasih contoh tadi. Misalnya ini lahir ini dan berat badan. Ya, sampai 18 kan belum kan? 18 sudah ada di dasar ya, benar ya? Dan tumbuh lagi. Jadi jangan berharap di atas 18 tahun akan sukses, tidak sukses lagi. 18 itu usia kuliah, masuk kuliah. Jadi sudah, ini usia penting banget. Ini penting banget, lebih penting dari urusan apapun. Lebih penting dari urusan apapun. Tapi sering salah ibu-ibu ini, saking pentingnya ibu-ibu datang kan, tapi bapak-bapaknya nggak datang kan. Karena aku nggak terlalu penting. Misalnya, aku pentingnya ngancap dari jaga baring di sini. Ya udah. Terkadang hujan hanya aku pakai jaket usia saat ini. Selain daya juga hangat jadi. Gitu. Oke, next ya, lanjut. Nah, ini saya kasih contoh apa yang harus dicapai. Ya.
Ibu-ibu tadi kan di sini ada yang calon mau masukkan ke sini ya. Ngamuk ini masuklah ke sini galau. Kira-kira itu. Ini sebenarnya kenapa? Lihat. Harus dicapai di sini, dicapai di sini. Yaitu industri tadi aktif produktif. Jangan sampai minder. Ini anak-anak tadi aktif produktif, minder enggak? Yang mukul-mukul rendang tadi tidak. Yang nari, wah, cuma kurang sebelum dikit. Jadilah, tapi lumayan kan pas berapa itu baru? 3. Tunggu aja 2 tahun lagi. Lebih sudah berapa? Sudah begitu percaya diri. Keren kan? Ini tunggu kembangnya. Oke, ini boleh diminta ya. Silakan nanti dibagi aja. Jadi nggak usah kamu catat, tapi kamu perhatikan. Ini kan tadi taruh di sini kan? Milestone itu kok enggak? Kalau kita jalan pernah nih ada kilometer ada? Ya. Di jalan tol ada kilometer sekian itu namanya milestone. Itu kalau di Palembang itu kemudian Palimo berarti milestone 5 kilometer 5. Kita bayang di kilometer 5 ada apa? Pasar Palimo. Kalau kita jalan ke Jambi, begitu melihat sudah ada tulisan TMP, Tempino, berarti itu masuk Jambi. Itu milestone. Lihat milestone anak-anak kita. Ya, anak-anak yang usia sampai 4 tahun milestone ini bukan ya, motorik dulu. Jadi anak sampai 4 tahun itu harus motoriknya bagus, kasar halusnya bagus. Yang halus contohnya yang main apa tuh? Suruh masukkan benang ke jarum itu halus namanya, motorik halus. Motorik kasar contohnya dia berlari, ya pokoknya yang besar-besar itu. Nah itu motorik. Kemudian yang kedua bahasa. Jadi saat usia inilah, kenceng banget. Saya mulai ceramah pada usia 7 tahun, kelas 1 SD kira-kira. Itu cepat hafal, dibuatkan teks oleh kiai, kemudian saya baru baca. Saya baca, kemudian saya hafal. Karena bahasa duluan ini, waktu SD tepat. Habis bahasa baru kognitif dan motorik jadi satu. Ini buktinya tadi. Kognitif dan motorik. Tadi waktu tarian itu kira-kira mikir tadi. Oke. Gerak dan mikir harus harmoni, benar kan? Iya. Tadi kalau yang sikok gerak sini, sikok main-main tidak? Tidak kan? Iya. Tadi ada tabrak ada? Tidak. Itu karena kognitif dan motorik jadi satu. Paham? Itu kira-kira ini anak SD. Kemudian baru fisiknya mulai kelihatan bagus. Next, lanjut. Kadang-kadang tangguhin. 1 paling banyak terjadi pada anak usia 8 sampai 14 tahun. Jadi kira-kira mulai terjadi banyak pada kelas 2. Bullying itu biasanya ini dibilang di bullying attempt takes place every 7 minutes. Kalau di Amerika setiap 7 menit terjadi bullying pada anak sekolah. Di Amerika, di Indonesia belum ada data. Datanya masih disimpan oleh KPU. Belum dibentukkan. Oke, next. Nah, ini rata-rata ini dibilang rata-rata bullying itu ya akan terjadi dalam 37 detik itu di Amerika. Jadi kalau sekolah di sini jam berapa? 7 sampai 2. Anggaplah ya berarti sekitar 8 jam. Nggak nyampe 6 jam lah teman. 6 jam. Jadi harus diperhatikan kemungkinan terjadi bullying banyak banget. Itu kalau terjadi. Tapi kalau tidak terjadi kan memang ini tujuan kita hari ini. Oke. Baik sekali ya berhubungan dengan ini lihat tuh 6 week of school. Jadi kira-kira ya kalau mahasiswa itu kira-kira masa pengenalan mahasiswa. Kalau prediksi kita cuma udah ini pecah nak galak dia disakiti. Nah itu udah prediksi. Jangan-jangan kena bullying udah ini kan. Itu gurunya harus sensitif. Maka di sini kan selalu ada yang namanya buku penghubung atau katakan apa namanya buku kontrol kan, yang sama orang tua dikasih tahu kan tiap hari apa diikuti kemajuan siswanya. Itu menghindari kemungkinan terjadi bullying. Next, lanjut. Nah, apa itu bullying sebenarnya? Lihat ya. Bullying adalah bullying tadi kalau bahasa Indonesia perundungan, ya. Itu biasanya berulang, ya, berupa aksi negatif.
yang dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang terhadap laki-laki atau perempuan semuanya bisa kena. Kedua, indirect, yang itu pengucilan. Tapi samain sama dia ya, dia tuh malu dia. Sesama kita baik. Ada lagi ngomong, tapi samain dia sama dia tidak jahat ya tuh. Kita nih yang cakep-cakep, yang bagus-bagus. Ada itu. Maka ada rombongan yang cantik-cantik, atau yang mengaku cantik maksudnya. Ada rombongan ganteng-ganteng, ada rombongan kayu-kayu, kayak ngomong itu. Ya, sebenarnya seragam itu digunakan untuk mengukus itu. Ya, kalau dengan seragam kan orang nggak bisa nak bergaya boleh segala macam, nggak bisa nak bergaya begini. Misalnya seragamnya cuma memang tetap ada. Saya ingat dulu waktu saya sekolah SMA, saya punya teman itu anak direktur kaya raya banget. Itu pakai baju putih juga. Saya juga pakai baju putih kan, tapi baju putih saya memang pendek yang ada cap SMA ini, yang belinya Kodian, yang kalau dicuci agak kasar-kasar dikit itu kan. Kalau digosok juga cepat, nggak usah digosok juga baca, kalau bawa bantal. Kawan aku itu pergi ke sekolah diantar mobil sedan, bajunya lengan panjang. Ya kalau sekarang bangsa-bangsa kelas-kelasnya apa namanya, punya baju yang bagus, ambil di toko mewah itu gara-gara begitu. Itu masih bisa berbeda, tapi alhamdulillah kawan saya ini sampai hari ini dia masih berkawan sama saya karena dia nggak eksklusif. Jadi sekali lagi, bullying ada dua, bisa bullying langsung yaitu dipukul atau dihina atau diapapun. Yang kedua tidak langsung yaitu dikucilkan. Itu termasuk adalah bullying. Jangan diajak dia. Solusi di sini disuruh kepedulian sama selamatkan. Karena kuncinya peduli dan selamat. Kita lihat. Jadi sekarang narkoba, dan saya sampaikan datanya. Jumlah pengguna narkoba di Sumsel 400.000 orang. Ini data sekarang. 400.000 orang. Saya terangkan. Jadi hilang kesadaran sebagai orang tua. Kalau orang tua pakai narkoba. Kalau remaja hilang kesadaran sebagai remaja. Remaja itu harusnya apa? Ceria, ini senang sebanyak aktivitas. Ini kalau dapat narkoba dia akan murung. Hilang sudah kesadaran dia itu. Nggak ada orang pakai narkoba ceria itu, nggak ada. Efek narkoba paling lama itu cuma 30 detik. Yang puncaknya betul. Pernah dengar ada pil namanya ekstasi? Saya terangkan saja. Ya, ekstasi. Contoh, dalam bahasa Inggris, kalau senang biasa itu happy. Happy itu senang biasa. Ya. Kemudian naik lagi itu yang paling sampai girang namanya ekstasi. Maka cirinya adalah gede-gede karena girang. Nah, girangnya itu cuma 30 detik. Sisanya itu cuma goyang-goyang aja tanpa kesadaran. Dan narkoba itu setiap dikonsumsi akan keluar dari tubuh setelah 2 pekan. Jadi 2 minggu narkoba itu ada dalam hidup seseorang yang mengkonsumsi narkoba. Lama dah itu. 2 minggu. Jadi nggak bisa ngeles orang pengguna narkoba besok ditangkap atau lusa ditangkap ngaku tidak lagi ini bersih tidak mungkin. Masih dilacak selama 2 minggu. Dan 2 minggu itu dia berada dalam tubuh dalam bentuk racun. Banyak saya sampaikan. Itu luar biasa. Next kita lihat lagi data kedokterannya. Anak itu harus satu looking. Bahasa Palembangnya banyak-banyak nyingok. Jadi jangan anak-anak itu cuma melihat pemandangan yang ini saja. Sekolah boleh di sini, tapi ajaklah, jadilah dia berjalan-jalan ke lingkungan kemana-mana sehingga nengok. Ada nengok orang yang sakit, ada nengok orang yang lagi gembira, ada nengok orang gilo, ada nengok apa, nengok pemandangan itu, nengok rawa-rawa, nengok sungai, nengok apa, banyak kejiwaan. Maka otaknya akan ngejreng. Ya. Yang kedua, listening. Banyaklah diperdengarkan, dengarkan ngaji, dengarkan pidato, dengarkan ngobrol, dengarkan bisik-bisik, dengarkan nyanyi, dengarkan apa banyak-banyak kalau clear, nggak usah takut-takut. Nabi Muhammad juga bernyanyi.
Jadi kalau ada yang ngomong nyanyi adalah bid'ah, tidak ngerti. Pada waktu perang Khandaq, perang di Madinah, Nabi Muhammad bernyanyi. Salah satu lagunya dia mengatakan, kalau bukan karena Allah, tidak ada di sini. Aku nadanya tak tahu, pokoknya main aja. Nyanyi cek itu. Maka jadi ini guyon saja. Ini bapak-bapak ini. Istri saya itu terlena sama saya gara-gara saya menyanyi tadi. Pikir jelas, ada mikir. Gak usah pikir yang berat-berat banget. Yang ringan-ringan saja. Seperti contoh sekarang ini. Kamu kan banyak mikir. Kemarin saya bukan komentar politik ya, tapi ini perlu saya ajari. Ini contoh kemarin. Ada program makan siang gratis. Sekarang mohon maaf bapak-bapak, tempat saya itu pernah saya ngetes bapak-bapak, yaitu dikasih waktu 3 jam untuk membuat gasing. Gasing itu harus bisa muter. 3 jam itu bukan dikasih bahannya, suruh nebang sendiri. Kan kami sudah ada hutannya, ada pohon-pohon, silakan tebang. Ini pohonnya boleh tebang untuk dibuat gasing. Mulai dari nebang pohon, gergaji, buat gasing, mainkan sama anaknya yang kelas 1, kelas 2 SD. Itu dalam 3 jam itu saya termasuk berhasil, karena dulu saya dari kampung bikin gasing dewek. Tapi 90% bapak-bapak gagal. Ada bikin gasing tapi nggak ada panen, nggak pacak. Ini perlu motorik, perhatikan. Depresi, paham. Jadi di sini pun inilah tujuannya, bagaimana satu menjadikan anak berakhlak, yang kedua bagaimana bisa belajar mandiri, yang ketiga punya jiwa kepemimpinan sehingga tak gampang tercebur narkoba, tercebur bullying, karena dia punya kepemimpinan. Nah, yang keempat dia bisa wirausaha. Ini penting banget. Karena di sini ada kan misalnya festival bazar, ini kan sudah ada hubungan sama perbankan segala macam, itu keren itu. Nanti ada festival makanan apa itu kan dan jual untuk anak-anak itu sebenarnya ramai nanti itu diajari semua, karena kita nggak mau didik anak itu adalah hananan wasaka, yaitu dengan kasih sayang atau student center. Yang kedua adalah dengan zakat kebersihan jiwa. Jadi mendidik anak itu adalah mengikuti anak, bukan mengikuti kita. Bukan diulangi, mengikuti anak bukan mengikuti kita. Masih ingat tadi? Anak SD tadi adalah aktif, maka kita jangan cara kita, jangan cara guru, jangan cara sekolah, tapi cara anak itu. Jadi sekolah harus menyesuaikan dengan aktifnya anak-anak, gara-gara begitu. Anak ini begitu aktif harus ini, maka sediakan fasilitas buat kurikulum yang sesuai dengan keaktifan anak-anak. Sekarang lihat nih, parenting hari ini berat-berat ini, tugas bapak ibu berat ternyata. Parenting itu artinya orang tua, nggak pakai spasi dia. Lihat. Beda orang tua pakai spasi dengan orang tua tidak pakai. Ya, kalau orang tua itu artinya wali. Tapi kalau orang spasi tua, wong yang sudah tua. Maaf. Kalau orang yang sudah tua banyak di jalan-jalan itu. Orang tua atau orang tua? Orang tua. Itu baik, sudah. Itu namanya parenting baru benar. Kalau tadi aku tidak tahu apa namanya orang tua, mungkin aging namanya. Nah, parenting itu 4 nih, mengajari, membimbing, menjaga, melindungi. Iman, jelas. Yang kedua adalah akhlak, perilaku. Kemudian pergaulan, keren. Maka buatlah kelas ini betul-betul berapa satu kelas? 20 ya. 20. Ya, jadi ini bagus sih. Satu kelas 20 orang itu buat semuanya kompak. Contoh misalnya suatu saat lakukan kunjungan ke rumah-rumah anak ini, dan semua anak itu lah, jadi saling mengenal mereka. Keren itu. Nanti kalau sudah remaja enak nasihatinya. Ya, kalau sudah remaja enak nasihatinya ketika kita tahu ini temannya siapa. Keren. Jadi pergaulannya dibaguskan juga. Next. Ini tujuan parenting masih ada. Nah, ini hasilnya tadi. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sila, Mbak Dwi juga sudah menyampaikan tadi bahwa ini utamanya. Ujungnya adalah jadilah generasi seperti Yusuf. Ini Yusuf. Waktu nanti usia 30-an atau 20-an 30-an ini dia akan menjadi, ya, di sini disebutkan, ya, walam mabalagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma. Maka ketika sudah dewasa, Yusuf menjadi orang yang penuh hikmah dan berilmu.
penuh hikmah. Kita tahu Nabi Yusuf adalah seorang profesional. Dia ahli dalam hal manajemen keuangan. Maka dia menjadi bendaharawan, menteri ekonominya di zaman Fir'aun. Dan dia dapat amanah untuk mengelola ekonomi negara selama 14 tahun. 7 tahun pertama di masa panen, 7 tahun di masa paceklik. Tetap makmur, negara Mesir dikelola oleh Nabi Yusuf. Coba kita bandingkan sekarang di Indonesia ini. 10 tahun pemerintahan terakhir ini hutang tempat budak-budak yang ngetop. Ngetop kalau ditulis ini. Tamatan SDIT Permata Hati. Saya siapa tuh? Jenderal Ahmad Soleh adalah tamat SD Permata Hati tahun 2026. Nah, jadi ini tahun 2045 tadi jenderal ini kan bermain. Tamat-tamat di sini wajah. Itulah Nabi Yusuf. Inilah pendidikan. Next, Nabi siapa? Habis dari vokasi. Demikian, jadi hari ini kita sudah sedikit bicara tentang apa itu bullying, narkoba, dan bagaimana kita bisa overcome mengatasi itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Yono yang telah mengabarkan materinya yang sangat menarik ya. Pada ibu-ibu kita buka sesi tanya jawab. Kita beri kesempatan banyak ada Bapak Agusrio dan Bapak Umar dan telah bersedia untuk menyampaikan materi yang sangat menarik ya ibu-ibu. Nah, insya Allah nanti kapan-kapan kita undang lagi. Sebelum Prof. Yono pulang, kami minta izin untuk foto bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Go away from drugs and bullying by Matt David. A nice place of various colors, taking all kinds of love in school. I grow in a journey of my life. I get a lot of knowledge of world. I found friends and made a human connection to them. No bullying, no drugs, not something bad in school. I'm sitting somewhere to other place and time to stop bullying. I was invited to turn back time by history. The drugs and bullying break our brain, our soul, and our life. Go far away. Stop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand up. Nah, ada lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ada di sini, kami Fadil dan Rizky adalah kakaknya Ahmed. Biar saya pelajaran di pemain bola. Iya, aku juga. Kalau pemain bola, aku juga senang nonton bola juga. Nah, masih tinggal soal tidak. Waktu itu aku pernah nonton pertandingan Turki ya. Nama aku Adam Sari. Nama biarnya lagi ya. Komentator macam ini. Adam Sari membobolkan lapangan dan gol. Nah, kenapa enggak? Kan harusnya Adam Sari. Oh, tahu aku. Ibrahimovic kan? Pintar gak yang gol? Enggak, dia pintar main aja, tapi jalan pintar juga melainkan ini. Gitu, aku nanya tidak kacau, aku harus nanya dulu ya. Maju. Jadi ya, waktu itu kan lagi ulangan ya. Nah, udah nanya ini kalian, hati yang nyantai.
Aku tidak sengaja ngeliat buku dikit. Aman tidak sengaja ngeliat buku dikit. Namun aku nyontek. Tidak, ngeliat dikit baru aku tuh. Tapi udah ini langsung. Nah, Ki, nak nyentek kawe. Kecut aku di situ. Suruh keluar, tau tak kayak ngomong. Kalau ceramah. Kabur. Bukannya aku Ki, aman tidak tinggal sekedar kecil. Jujur, jadi aku misalnya. Jadi, nah, kan dari ibu kalau misalnya Kiki nyalon dari DPR, gak usah nyoblos. Masih lama. Nah, bermain kayak aku tuh. Akulah ibu yang pesan jadi dari komika, bukan jadi polisi. Komika lah amin kan ibu. Maaf ya kalau di sini ada yang nama bapaknya Amin. Kampanye sudah tahu bagi ya sudah dimakai panas. Oh, materinya habis. Ada lu apa? Kita ada bantu nih. Sama ini. Buku-buku nenggal di lampu. Jangan diusir pakai saku. Cakep. Kalau ibu-ibu pengen anaknya maju, sekolah lah sama saku. Dimari. Jadi itu bermata hati. Cara itu bermata hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan calon wali murid yang hadir di acara ini, dan terima kasih juga kepada kepala sekolah dari PAUD dan bunda-bunda perwakilan sekalian yang ikut menyaksikan acara hari ini. Marilah kita tutup acara hari ini dengan al-Fatihah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Bila kita berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.